Assalamualaikum anak-anak. Hari ini pelajaran fikih dengan Ustazah Mariyati. Anak-anak Ustazah yang salih dan salihah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang rukun sholat. Kalian tahu anak-anak apa itu rukun sholat? Nah, Ustazah akan menjelaskan di sini. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Apabila salah satu rukun itu tidak dilakukan, sholat kita tidak sah, maka sholat kita batal. Anak-anak Ustazah, rukun sholat terdiri atas beberapa gerakan dan bacaan sholat jumlahnya ada 13, yaitu pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, misalnya untuk orang sholat yang sakit, boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Bahkan, jika tidak mampu bergerak, asalkan masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Kemudian yang kedua, niat mengerjakan sholat. Ada yang tahu anak-anak niat mengerjakan sholat? Nah, di sini Ustazah jelaskan, niat mengerjakan sholat adalah niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Melafalkan niat hukumnya adalah diperbolehkan. Kemudian poin yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu membaca Allahu Akbar pada permulaan mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan kalian. Selanjutnya yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian yang kelima, ruku dengan tumakninah. Apa sih tumakninah itu anak-anak? Nah, tumakninah artinya berhenti sebentar dengan tenang. Selanjutnya yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kemudian poin yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kemudian poin yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Kemudian poin yang ke-12, membaca salam. Salam pertama kita menengok ke arah kanan dan salam kedua kita menengok ke arah kiri. Poin yang terakhir, ke-13, tertib atau berurutan. Maksudnya di sini adalah mengerjakan semua rukun sholat dengan urut dan teratur. Selanjutnya, materi kita sunnah sholat. Apa itu sunnah sholat anak-anak? Sunnah sholat adalah hal-hal yang dianjurkan atau diperbolehkan dalam sholat. Sunnah sholat merupakan suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Dan apabila kita mengerjakan sunnah sholat dapat menambah kesempurnaan pahala sholat fardu yang kita kerjakan. Sunnah sholat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga ketika takbiratul ihram. Akan ruku, berdiri dari ruku atau iktidal, dan berdiri setelah tasyahud awal. Yang kedua, tasyahud awal. Kemudian yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Selanjutnya yang keempat, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Kelima, membaca doa iftitah atau pembukaan setelah takbiratul ihram. Kemudian yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membaca salam kedua menengok ke arah kiri. Yang ketujuh tadi yang saya sebutkan, itu semua termasuk dari sunnah sholat ya anak-anak.
Oke, anak-anak ustazah. Nah, selanjutnya materi kita adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat akan batal apabila melakukan salah satu perbuatan yang membatalkan. Jika sholat batal, harus mengulangi kembali anak-anak. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengubah niat. Dan yang kedua, terkena najis. Kemudian yang ketiga, berhadas kecil atau besar. Yang keempat, terbuka aurat. Dan yang kelima, berkata-kata dengan sengaja. Kemudian yang keenam, bergerak yang bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Yang ketujuh, makan dan minum. Jadi kita tidak boleh makan dan minum. Apabila kita makan dan minum, maka sholat kita akan batal. Yang kedelapan, mendahului gerakan imam bagi makmum yang sholat berjamaah. Jadi jangan dahului imam. Oke. Yang terakhir, yang kesembilan, murtad atau keluar dari Islam. Nah, anak-anak ustazah, dari yang 9 tadi, poin-poin yang ustazah sebutkan, itu adalah salah satu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, anak-anak ustazah, sampai sini dulu pembelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjut lagi materinya minggu depan. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Amin. Pesan ustazah, jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak belajarnya di rumah, oke? Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.